para pejuang siswa, masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya, di sini saya akan membedah tips sederhana, mudah, Anda bisa terapkan nanti ketika Anda menganalisis contoh-contoh soal yang ada dalam TOEFL. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol, Belajar Listening TOEFL dari Nol, Vocabulary TOEFL dari Nol, yang kebetulan sekarang sedang habis dan masih mau dicetak lagi. Dan Konsep Belajar TOEFL dari Nol, alhamdulillah ini sudah cetak 5 kali, sudah banyak membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Bagi teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau berjuang untuk lulus baik itu S1, S2, S3, semoga Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Syukur alhamdulillah kemarin barusan murid saya bisa lolos skor TOEFL, targetnya cuma 450 sebenarnya. Dia bisa mendapatkan 560. Semoga teman-teman yang lain yang sedang berjuang juga bisa lolos skor TOEFL-nya. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung bahas latihan yang ada dalam yang saya sudah tulis di papan, yakni latihan nomor 67 sampai nomor 71. Dan sebelum Anda mengerjakan latihan soal ini, saya akan mengajarkan strateginya dulu, rumusannya dulu, supaya Anda lebih mudah untuk mengerjakan. Yang perlu Bapak Ibu catat di sini adalah, perhatikan ketika ada each, every, sama one, selalu diikuti dengan singular noun. Jadi ketika ada each, every, sama one, selalu diikuti dengan singular noun. Ya, jadi ada each, every, sama one, itu selalu diikuti dengan apa? Anda jawab, singular noun. Terus rumusan yang kedua adalah sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan itu sebelum preposition of. Jadi sepanjang apapun subjeknya, nanti yang ditekankan itu adalah sebelum preposition of itu. Itu rumusan sederhananya. Setelah ini kita langsung masuk ke latihan soalnya. Oke, soal nomor 67. Each students in my class is asked to buy a bilingual dictionary. Oke, di sini yang salah yang mana? Oke, yang salah adalah yang A. Kenapa yang A yang salah? Perhatikan di sini, each, every, sama one selalu diikuti dengan singular noun. Nah, sedangkan di sini students-nya di sini adalah plural. Makanya salah, harusnya student, each student. Harusnya seperti itu. In my class ini nggak masalah. Kenapa in my class nggak masalah? Karena ini in ada preposition, diikuti noun, jadinya ini jadi adverb. Oke, jadi subjeknya adalah each student. In my class di sini adalah adverb. Lah, is asked ini adalah be plus verb 3. Be plus verb 3 ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, ini berarti is asked berarti diminta untuk membeli. Nah, setelah to ini diikuti dengan verb 1, berarti ini nggak masalah. Bilingual dictionary ini ada berarti sebuah, ini diikuti dengan singular, berarti ini nggak masalah. Yang salah yang mana, sir? Yang salah itu adalah yang A. Kenapa? Karena each itu harus diikuti dengan singular. Oke, soal nomor 68. Each number on the Richter scale represent a tenfold increase in the amplitude of waves of ground motion recorded during earthquake. Nah, di sini kata each ini plus singular. Berarti each number ini sudah benar yang A. Kenapa? Karena di sini tidak ada S-nya. Berarti ini adalah singular. Berarti A nggak masalah. On the Richter scale, lah di sini each number ini adalah sebagai subjeknya. On the Richter scale ini adalah sebagai adverbnya. Loh, kok ngerti adverb, sir? Karena di sini ada preposition diikuti dengan noun,
berarti jadi adverb. Lah, verbnya adalah represent. Verbnya apa? Represent. Ini tensesnya apa? Simple present. Oke, ini tensesnya apa? Simple present. Anda harus sudah nggak ada masalah dengan tenses kalau sudah masuk ke TOEFL. Kenapa? Karena asumsi bahwasanya kalau Anda sudah belajar TOEFL, berarti level bahasa Inggris Anda sudah intermediate advance, sudah tidak ada masalah dengan TOEFL. Sudah tidak ada masalah dengan tenses. Maaf. Bukan masalah dengan TOEFL, tapi sudah tidak ada masalah dengan tenses. Tenses sudah harus tuntas. Tapi saya yakin Anda masih masalah dengan tenses. Maka dari itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, di bab pertama saya bedah subjek, objek. Kemudian saya bedah verb, saya bedah tensesnya. Anda harus tahu itu. Karena apa? Karena itu adalah dasarnya. Anda harus menguasai dengan sempurna tenses itu. Kenapa? Kalau Anda belajar secara manual, ya toh, manual biasanya kalau belajar tenses itu berbulan-bulan. Tapi dengan buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, Anda cukup mungkin 1-2 kali pertemuan sudah selesai seluruh tenses itu. Maka dari itu, Anda bisa belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini yang sudah disertai dengan video pembelajaran. Jadi Anda belajarnya buka buku sama buka e-course, sehingga seolah-olah saya mengajar Anda secara langsung seperti ini. Oke, berarti yang salah yang mana, Sir? Karena di sini ini kan each diikuti dengan singular. Kalau singular berarti kalau laki-laki, kalau manusia di sini berarti subjeknya she, he atau it. Nah, subjeknya berarti asumsinya adalah she, he atau it. Nah, kalau orang berarti bisa she, bisa he karena singular. Kalau benda berarti it. Makanya yang salah yang B. Harusnya apa, Sir? Ini harus ada represent. Ingat, ini adalah simple present. Ketika subjeknya adalah she, he, it, ini asumsinya adalah she, he, it, maka di sini harus ditambahkan s atau is. Karena rumus simple present adalah subject plus verb 1, s atau is plus object. Nah, berarti represent ini kurang s saja. Kemudian, nah ini kurang s itu ternyata juga bisa salah ya. Kemudian 69, every human. Nah, ini sudah every plus singular. Kalau every plus singular berarti human ini nggak masalah karena sudah singular kan. Nah, typically have 23 pairs of chromosomes in most cells. Nah, di sini yang salah yang mana? Karena di sini every human, every diikuti dengan singular, berarti ini subjeknya, ya ini subjeknya, asumsinya adalah she, he, it. Nah, asumsinya itu. Kemudian ini berarti yang salah yang B, harusnya bukan have tapi has. Kenapa has? Karena di sini subjeknya asumsinya bisa she, bisa his, bisa it. Makanya di sini harus has 23 pairs. Lah, ini kan 23, lah ini pairs-nya harus dikai jamak, berarti benar. In most cells, ini most diikuti plural, ini juga benar. Berarti yang salah yang mana? Ini yang salah adalah yang have-nya, harusnya adalah has. Kenapa? Karena ingat, each, every, sama one selalu diikuti dengan singular verb. Soal nomor 70 ya. Each of the nurses report to the operating room when his or her name is called. Nah, perhatikan di sini. Ini subjeknya panjang ya. Each of the nurses, ini adalah subjeknya. Subjeknya. Nah, ini adalah subjeknya. Tadi di sini di rumusan TOEFL yang 2, sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti di sini yang ditekankan adalah sebelum preposition of, yaitu each. Perhatikan teman-teman, each itu dia bisa jadi adjektif, dia juga bisa jadi pronoun. Ingat, each itu bisa jadi adjektif, bisa jadi pronoun. Lah, ketika dia jadi adjektif, maka harus diikuti dengan kata benda. Contohnya ada kata each student. Nah, each student, each ini adalah jadi adjektif. Kalau each student berarti noun-nya adalah student. Berarti di sini each-nya menjelaskan student-nya. Nah,
Ketika dia jadi pronoun, berarti dia bisa berdiri sendiri tanpa diikuti dengan noun. Tanpa diikuti dengan apa? Dengan noun. Lah, makanya di sini each of the nurses berarti ini jadinya apa? Ini jadi pronoun. Dan perhatikan, meskipun dia jadi pronoun, tetap ini harus diikuti sifatnya adalah singular. Sifatnya apa? Singular. Maka di sini yang ditekankan bukan nursesnya, bukan. Yang ditekankan adalah each-nya. Each ini bisa jadi asumsinya adalah she, he, atau it. Yang salah yang mana, sir? Kalau di sini asumsinya adalah she, he, it, maka di sini yang salah yang B. Harusnya reportnya harus ada S-nya. Kenapa harus ada S-nya? Karena ini adalah simple present. Apa? Simple present. Ini simple present. Rumusnya subject plus verb plus S or ES plus object. Karena ini asumsinya she, he, it, maka harus kasih S atau ES. Lah, di sini reportnya harus ada S-nya. Reports to the operating room when his or her name is called. Loh, ini is his or her name. Ini pakai or. Or ini berarti pilihan. Kalau pilihan berarti is called, ini benar. Bisa dipahami ya? Perhatikan. Each ini, dia bisa jadi adjektif, dia juga bisa jadi pronoun. Sifatnya each itu harus singular. Oke, harus tunggal. Nah, singular itu tunggal. Soal terakhir nomor 71. The counterpart of a negative electrons is positive proton. Nah, the counterpart ini subjeknya panjang juga. The counterpart of a negative electron ini adalah subjek ini. Ini adalah subjek. Lah, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of counterpart berarti ini kata gantinya adalah it. Makanya is ini benar. Yang salah yang mana, sir? Yang salah yang C. Kenapa? Karena ini ada itu artinya sebuah, berarti satu, maka elektronnya tanpa S, tidak boleh jamak. Ini salah, harus singular. Kenapa? Karena di sini ada Dan teman-teman harus paham juga, S di sini sama S di sini beda. S di reports sama S di electrons ini beda. S di report ini adalah dia sebagai verb. Nah, elektron ini S-nya ini adalah sebagai penanda apa? Jamak atau plural. Oke. Anda harus tahu, kalau verb S-nya ini berarti report berarti verb. Kalau electrons ini adalah penanda jamak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi singkat ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan soal TOEFL. Saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang ingin belajar TOEFL dari nol karena faktor terpaksa, Anda bisa belajar di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Bisa konsep belajar TOEFL dari nol dan vocabulary TOEFL dari nol. Dan alhamdulillah ini sudah didistribusikan seluruh Indonesia dan sudah banyak yang lolos skor TOEFL, bisa lanjut S2 maupun S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Semoga materi ini bisa bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.